Saya berdiri di sini dengan niat yang sangat mulia. Kami dari media majalah Horas Indonesia yang diterbitkan oleh sebuah lembaga The Batak Institute. Batak Institute sebuah lembaga think tank untuk memperkaya literasi Batak. Kami mempelajari, walaupun pemuda Batak Bersatu masih relatif usia muda, kami mempelajari organisasi ini mempunyai potensi untuk mempersatukan seluruh buah Batak. Itulah motivasi kami, sehingga kami perlu ikut bersama-sama dengan pemuda Batak Bersatu berkolaborasi menggalang bagaimana Batak bisa bersatu. Sangat banyak organisasi Batak dan berkeinginan mempersatukan Batak, tetapi tidak mudah dilakukan, dan itu hanya di atas kertas. Sebuah kenyataan kita hadapi sampai akhir ini, yang diawali dari masa penjajahan yang memecah belah dividen impera suku bangsa Batak, di mana pada masa penjajahan orang Batak dipecah secara teritorial pemerintahan itu dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah residen Tapanuli. Residen Tapanuli itu mencakup Tapanuli Selatan, Mandailing dan Angkola, dan pantai barat Tapanuli yang sekarang menjadi Tapanuli Tengah, yaitu Pantai Sibolga dan Barus, 17 km dari tepi pantai. Kenapa itu menjadi residen Tapanuli? Karena kolonialis Belanda mengalahkan Imam Bonjol yang sudah menguasai Tapanuli Tengah dan pesisir pantai Sibolga dan Tanah Batak. Dan itu residen Tapanuli dimaksud itu masuk ke dalam provinsi Sumatera Pantai Barat yang berpusat di Padang. Kemudian Batak yang lain, yaitu Batak Timur dan Batak Timur Laut, yaitu Batak Karo dan Batak Simalungun, itu dimasukkan oleh Belanda dalam provinsi Sumatera Pantai Timur. Sementara di luar itu, yaitu yang menjadi di sekitar Pantai Danau Toba, itu termasuk daerah Batak Merdeka. Itulah awal kita mulai terpecah, dan orang Mandailing mulai mengatakan bahwa kami bukan Batak,
demikian juga orang Karo, demikian juga dari Simalungun, dan belakangan juga dari Bapak Dewi. Itu secara singkat. Namun pada tahun 1926 para pemuda Batak yang sudah mengecap pendidikan di luar kampung halaman sampai di Jakarta, Bandung dan sebagainya, mereka membentuk Yong Batak Pon. Yong Batak Pon itu bersatu di luar tanah Batak. Bersatu mereka di mana mereka tidak dipisah-pisahkan oleh agama dan tidak juga dipisah-pisahkan oleh suku Batak. Yong Batak Pon terdiri dari semua suku Batak. Saya meneliti kehadiran Yong Batak Pon. Maka setelah mengamati niat mulia dari pemuda Batak Bersatu ingin mempersatukan Batak kembali, kami merasa bahwa PBB adalah reborn Yong Batak Pon. Kelahiran kembali Yong Batak Pon yang pada tahun 1928 mempunyai peran yang sangat penting dalam Kongres Pemuda Batak yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yong Batak Pon sangat berperan besar pada saat Sumpah Pemuda yang melahirkan 3 sumpah yang sampai hari ini menjadi tekad kuat dalam sanubari orang seluruh Indonesia. Dan kita harapkan PBB bisa lahir seperti semangat juang dan kecintaan budaya Yong Batak Pon. Di dalam anggaran dasar Yong Batak Pon itu jelas disebutkan bahwa orang Batak harus bangga dengan budayanya, dan dengan budayanya, dengan karakternya sendiri akan mengambil bagian di dalam perjuangan nasional. Demikianlah kira-kira latar belakang sehingga kami dari Batak Institute yang ingin menggali nilai-nilai luhur Batak dan mempersatukan seluruh elemen Batak dan menerbitkan majalah Horas Indonesia, ingin menjalin kolaborasi dengan pemuda Batak Bersatu. The Batak Institute yang saya pimpin sendiri, sebuah kelompok kecil yang menjadi think tank dari majalah Horas Indonesia. The Batak Institute telah menerbitkan sebuah buku. Banyak orang mengatakan itulah buku yang paling komprehensif tentang Batak. Sebuah buku yang kami beri judul Hita Batak, A Cultural Strategy. Sebuah buku dengan referensi yang sangat kaya. Seribuan buku, di antaranya 700-an buku-buku tua atau dokumen tua yang terbit pada edisi 1700-an
sampai 1940. Kami tidak mengandalkan referensi terbitan-terbitan sebelum tahun sesudah tahun 1940. Buku itu menjadi, kami harapkan, mempunyai nilai, karena itu kami tulis dengan kontemplasi dan kami narasikan sedemikian rupa secara transformatif untuk kemudian bisa menggalang kolaborasi sosial secara masif di masyarakat Batak untuk menanamkan, mengakselerasi kembali nilai-nilai luhur Batak yang demikian hebat. Itulah yang kami lihat di PBB. Kami ingin PBB menjadi Yong Batak modern yang berjuang di era kemerdekaan dengan perjuangannya yang tentu sesuai dengan zamannya. Dan kami bersedia sebagai tim yang sudah menggumuli nilai-nilai luhur Batak, berkolaborasi dengan pemuda Batak Bersatu untuk menjalin kerjasama, di mana kehadiran kami harapkan bisa berguna juga untuk membangun nilai-nilai kebatakan yang mulai dirintis oleh pendiri dan ketua umumnya hari ini, di mana nilai-nilai Batak itu antara lain terutama supaya kita berkarakter Batak. Karakter Batak itu tersimpul dalam Horas Tomdimadingin Tomdimadung. Kita berkarakter keras kuat, tetapi berjiwa tinggi, dan itu bersifat rohani. Jiwa semangat kita tidak hanya di dalam kekuatan jasmani, tetapi lebih daripada itu adalah kekuatan faktor Dione Halapata. Itulah tujuan kami. Bagaimana model mitra kolaborasinya? Kami mempunyai keahlian untuk menarasikan nilai-nilai kebatakan, dan kami melihat potensi dari pemuda Batak Bersatu yang sudah mempunyai struktur sedemikian rupa, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi, daerah tingkat 2 sampai kecamatan, bahkan di beberapa tempat di pedesaan. Bagaimana bentuk kerjasama kita? Singkatnya, kita mutual simbiosis. Kami menerbitkan dan akan mempublikasikan dan akan menjadi corong dari PBB di dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai yang diusung oleh PBB secara masif dan dipublikasikan secara teratur di majalah Horas Indonesia. Dan PBB yang mempunyai tangan-tangan secara struktur itu bisa mendistribusikan majalah itu di tengah kelompok masyarakat di sekitarnya. Bagaimana cara mendistribusikan? Bahasa sederhananya, majalah Horas Indonesia bekerja sama dengan PBB, di mana PBB mendistribusikan majalah ini dengan saling menguntungkan. PBB bisa mendistribusikan majalah ini dengan
memperoleh pendapatan dari penjualan majalah ini. Kami beri contoh apakah struktur Pemuda Batak Bersatu sudah berkemampuan mendistribusikan majalah ini sebanyak 30.000 eksemplar, dan kepada Pemuda Batak Bersatu kami akan memberikan rabat yang besar sebanyak antara 50-60% dari harga jual. Dan dengan demikian para tangan PBB di daerah itu bisa memperoleh keuntungan sebesar 50% dari majalah ini. Misalnya harga majalah 50.000, tangan-tangan PBB di beberapa tempat bisa memperoleh keuntungan 25.000. Jadi ini adalah mutual simbiosis. Hanya apakah kita mau bekerja sama, dan ini membutuhkan pengorganisasian yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa Pemuda Batak Bersatu juga akan terlihat apakah Pemuda Batak Bersatu sudah terstruktur dengan baik. Itulah yang ingin kami sampaikan. Sesungguhnya kami sangat mengharapkan Pemuda Batak Bersatu akan menjadi contoh seperti Yong Batakbor yang sangat bertekad kuat hadir dengan nilai-nilai kebatakannya. Itulah yang perlu kami sampaikan. Nah, untuk itu barangkali hal ini kami serahkan, dan ini sudah kami bicarakan dengan Ketua Umum PBB sebelumnya, dan apakah pengambilan keputusan tentang ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PBB. Terima kasih perhatiannya. Horas Tondi Madiangin,